Selamat malam semuanya. Hari ini topik saya adalah tentang friend ya, dan juga ya yang berelasi dengan friend. Contohnya adalah Mora ya, Mora atau saham yang mau IPO ya. Itu anaknya friend. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ya, atau mungkin yang dari dulu udah ikut channel atau mungkin ngedengerin stock pick saya, sebetulnya kan teman-teman tahu sendiri lah ya. Saya itu suka banget sama friend dan juga BHIT ya pada saat itu ya. Cuman ada suatu alasan kenapa saya mengeluarkan friend itu dari indeks yang saya buat. Walaupun sebetulnya saya suka banget sama friend. Cuman saya melihatnya mungkin agak jauh sekarang. Saya nggak yang apa namanya. Kalau pada umumnya kan saya ngeliatnya jangka pendek gitu. Tapi kalau sekarang sih saya ngeliatnya agak-agak jauh. Untuk suatu saham itu kira-kira growth-nya seperti apa. Nah, saya melihat ya, kan ada yang memvaluasi friend itu di harga sampai 300 atau 400 segala macam. Kalau saya sebetulnya sorry, saya belum record yang di sini sebentar ya. Kalau sekarang sih saya ngeliatnya agak jauh. Oke ya. Sorry, saya lupa ini. Oke, saya ulang lagi ya teman ya. Hari ini topiknya tentang friend dan juga yang berrelasi dengan friend ya. Seperti yang teman-teman tahu ya tadi ya, friend itu adalah saham yang tadinya saya suka, sekarang saya keluarkan walaupun saya tetap suka gitu. Jadi saya kalau misalnya menilai secara objektif ya tentang friend itu ya, sebetulnya friend itu adalah saham yang sebetulnya bagus ya. Sebetulnya bagus dari sisi apa? Dari sisi pertumbuhan ya, atau dia punya potensial growth itu nggak kelihatan sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat secara laporan keuangan ya, memang friend itu kurang begitu menarik sebetulnya. Cuman kalau misalnya kita lihatnya dari sisi lain, sisi apa tuh yang kita lihat tuh? Sisi yang kita lihat adalah pertumbuhan jumlah usernya. Nah, pertumbuhan jumlah user dari friend ini agak berbeda ya dibandingkan dengan emiten-emiten telekomunikasi lainnya gitu ya. Friend ini salah satu emiten telekomunikasi yang punya pertumbuhan user paling tinggi gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya, dan saya bahkan udah berapa kali buatin video tentang friend dan menunjukkan ke teman semua secara data dan juga secara analisa, kira-kira pertumbuhan friend itu user itu tinggi banget sampai 90%an segala macam. Saya coba cari dulu ya, mungkin masih ada apa enggak nih ya Excelnya tentang friend. Oke ya, sambil saya buka RTI tentang friend. Oke ya, jadi sebetulnya yang menarik ini dari friend itu, kalau teman-teman lihat ya, oke lah friend sempat ke angka 70-an ya, terus habis itu balik ke 80, ke 90, terus habis itu dia balik lagi ke angka 80-an lagi dan 70-an lagi. Sebetulnya yang menarik itu bukan masalah pergerakan harga dari friend ya. Yang menarik sebetulnya adalah dia punya potensi dari pertumbuhan jumlah user dan juga dia punya kepemilikan saham di Mora gitu. Nah, dan kebetulan ya, secara kebetulan atau mungkin memang direncanakan ya, yang masalah pemilihan Mora, terus Moranya disuruh IPO segala macam untuk meningkatkan ekuitas dia atau segala macam. Nah, secara skema-skema yang udah terjadi ini teman ya, kita bisa tahu bahwa sebetulnya Mora ini akan menjadi salah satu katalis yang sangat kuat untuk friend. Ya, terbukti ya sebetulnya harga friend ini udah naiknya lumayan ya dari semenjak kita tahu bahwa Mora itu akan IPO. Ya karena apa sih? Karena kita tahu sebenarnya Mora itu adalah market leader di bidangnya gitu. Nah, selain itu friend juga punya porsi yang cukup besar di Mora, sekitar 20%-an. Nah, ini akan jadi suatu hal yang bagus ya untuk friend itu sendiri ketika sahamnya IPO dan juga apalagi diapresiasi oleh pasar ya. Cuma permasalahannya Mora ini kan IPO-nya kalau nggak salah ya, ini sambil saya buka datanya ini ya. Mora IPO-nya ya, coba saya cari singkatannya sebentar. Kita lihat dari summary-nya nih biar nggak pusing nih. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada statement dari prospektusnya Mora. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya 1.033.700.000.000 ya, 1 triliun kurang lebih lah ya. Jadi nilainya itu angka yang besar teman ya. 1 triliun itu dia mau IPO-nya segitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat berapa persen sih yang di IPO sama Mora, kita bisa lihat di sini itu Mora itu dia hanya mencatatkan sekitar 10,68%-nya saham yang beredar gitu dari Mora. Nah, kalau kita lihat memang friend ini harusnya terdilusi ya teman ya, terdilusi karena apa sih? Karena ya dia punya saham otomatis kemakan gara-gara dia edarin ke publik itu 10%-an. Nah, ini akan ngebuat
walaupun porsinya friend turun dari 20,51%, sekarang jadi 18,25%, ini masih besar sekali porsinya, teman ya. Jadi masih oke lah. Terus kalau kita lihat juga ya di sini ya, nanti publiknya itu punya sekitar 10,97%, yang artinya ini juga sebetulnya likuiditasnya juga masih oke banget gitu. Nah, jadi bayangkan teman ya, dengan harga yang sekarang ya, kalau misalnya harga IPO itu nggak kemana-mana, artinya peredaran yang saham yang beredar atau uang yang beredar di saham Mora itu hanyalah 1 triliun. Nah, kalau antusiasmenya tinggi ya teman ya, yang akan terjadi kemungkinan besar pasti saham ini akan arah beberapa kali gitu. Nah, kalau sampai arah beberapa kali untuk Mora ini ya, hal bagusnya lagi ya untuk Mora ini adalah di bagian friendnya ya, friendnya pasti otomatis akan kerek naik gitu, karena proyeksinya ekuitasnya juga akan naik. Nah, jadi kalau misalnya kita menganalisa saham friend itu, sekali lagi saya ulangi, itu mesti kita melihat growth-nya gitu. Cuma permasalahannya growth-nya ini beda-beda nih tiap orang nih temennya. Ada yang menganalisa friend sampai harga 200, 250, 300 gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian orang yang melihat growth itu hanya sebatas dari pertumbuhan EPS-nya dia ya. Dari awalnya friend itu adalah perusahaan yang rugi ya, yang selalu rugi, bukan yang rugi. Bahkan saya berani katakan yang selalu rugi gitu ya. Nah, terus per 2022 ini ya, awal tahun ya, friend itu akhirnya laba ya, mencatatkan laba. Sebetulnya dia kuartal-kuartal sebelumnya ada keuntungannya juga gitu ya. Di Q2 2020, terus Q4 2020, Q3 2021, Q4 2021 sebetulnya dia itu untung. Nah, EPS-nya yang minus tadinya besar sekarang mengecil. Ini sebetulnya yang orang lihat itu potensi growth itu di sini. Kenapa sih friend itu bisa membaik laporan keuangannya? Kenapa sih dia punya laba bisa membaik? Kenapa sih perusahaan yang tadinya rugi tiba-tiba bisa jadi positif? Nah, ini yang mesti teman-teman tahu tentang bisnis model dari perusahaan telekomunikasi ya. Perusahaan telekomunikasi itu punya yang namanya fixed cost yang besar ya. Sama kayak kita ngomongin manufaktur lah ya. Contoh ya, misalnya teman-teman punya perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan sarung tangan ya, atau pencetakan, misalnya pencetakan apa ya? Cetak baju lah ya. Kita ngomong cetak baju nih. Mungkin yang lebih familiar cetak baju lah ya, biar contohnya gampang. Teman-teman misalnya punya usaha cetak baju nih, distro ya. Terus habis itu teman-teman ya bikin cetakannya dulu nih, bikin dari pakai sinar segala macam gitu-gitu sampai cetakan jadi, untuk kita printing manual segala macam. Nah, biaya untuk membuat cetakan ini kan sebenarnya kan ada mahal kan, lumayan mahal. Nah, ini yang kita sebut dengan fixed cost. Ini nggak bisa dihindari. Biaya untuk membuat satu cetakan itu misalnya sekian ratus ribu atau sekian juta gitu ya. Nah, ketika yang di order sama orang lain dengan cetakan serupa, orang itu ordernya hanya dengan jumlah atau kuantitas kecil, otomatis teman yang udah membuat cetakan tadi pasti akan rugi gitu ya, karena fixed cost-nya besar. Sedangkan ada yang namanya variable cost. Fixed cost, variable cost ya. Fixed cost itu adalah biaya yang tetap gitu ya. Contoh yang tadi ya, misalnya kita punya distro ya, kita buat cetakan itu biaya tetap gitu. Terus kalau misalnya kita punya biaya variabel ya, variable cost itu adalah jumlahnya ya, jumlah barang, jumlah kaos yang kita beli gitu ya. Jumlah kaos yang kita beli dari penyuplai misalnya ya. Hari ini teman-teman pesan ke saya 100 kaos ya. Besok teman-teman pesan 10 kaos. Ya, hari ini variable cost saya adalah 100 kaos. Nah, besok variable cost saya adalah 10 kaos. Jadi akan terus berubah yang namanya variable cost itu. Tapi fixed cost itu enggak. Fixed cost itu cenderung angkanya tetap ya. Kalaupun ada perubahan, perubahannya nggak signifikan biasanya gitu. Nah, dari hal ini kita tahu nih, bisnis model friend itu sebetulnya kayak distro sebetulnya ya. Jadi ada fixed cost, ada variable cost. Dan memang pada umumnya semua bisnis itu ada itu. Cuman pada kasusnya telekomunikasi ini, fixed cost-nya itu kelihatan banget, sangat besar. Karena apa sih? Karena mereka itu ya, perusahaan telekomunikasi itu harus membayar yang namanya sewa menara segala macam gitu ya. Mereka punya fixed cost yang besar. Kalau misalnya mereka punya satu menara, terus di area sekitar satu menara itu yang pakai operatornya itu friend cuman 1.000 orang misalnya, dibandingkan dengan ada yang pakai sampai 5.000 orang ya, user friend itu ya, user yang pakai nomor kartu friend itu ya, pasti akan beda teman ya, pasti akan beda secara nilai gitu, secara revenue beda, secara fixed cost akan beda. Contoh, friend misalnya sewa satu menara itu 1 miliar misalnya, walaupun ini nggak mungkin sih, sewa menara itu mahal banget ya. Friend sewa menara 1 miliar. Nah, terus cuman ada 1.000 pengguna di situ. Kita anggaplah sama lah, masing-masing pengguna itu keluar uang 100.000 segala macam gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita hitung, berarti 1 miliar dibagi dengan 1.000 user ya. 1 miliar dibagi 1.000 user berarti kan
per usernya itu sebetulnya fixed cost-nya adalah 1 juta rupiah. Ya. Bayangkan, fixed cost-nya 1 juta rupiah. Terus ada suatu tempat ya, ada suatu lokasi B yang punya menara friend juga gitu. Nah, pada lokasi B ini, di menara friend ini, ada sampai dengan 10.000 pengguna seluler dari friend itu sendiri. Jadi, teman coba bayangkan ya, yang satu 1.000, yang satu 10.000 nih, 10 kali lebih banyak. Otomatis apa? Biaya per menara per orangnya ya, itu jadinya 1 miliar dibagi dengan 10.000. Ya nilainya kurang lebih cuma 100.000. Nah, yang ini punya biaya 1 juta per orang, yang ini punya biaya 100.000 per orang. Begitupun seterusnya. Lokasi C ada 50.000 pengguna, lokasi D ada 1 juta pengguna segala macam. Begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi semakin banyak penggunanya, pasti emiten dari telekomunikasi pasti akan semakin bagus dan semakin murah gitu ya untuk biaya-biayanya dia. Nah, logika dasarnya pendapatannya naik, biayanya turun. Biayanya nggak mungkin turun sih sebetulnya, biayanya pasti naik. Cuman misalnya pendapatannya naik 1 miliar, biayanya nggak naik 1 miliar, biayanya paling cuma naik berapa ratus juta doang, atau mungkin berapa puluh juta doang. Karena tadi yang bergerak itu variable cost-nya dia gitu, bukan fixed cost-nya dia. Jadi teman-teman mungkin udah mulai ngebayangin ya kira-kira ya tentang laporan keuangan friend ini konstruksinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini ya, yang paling penting dari emiten telekomunikasi adalah jumlah dari usernya itu sendiri. Ya, jadi banyak sekali yang menilai friend itu dengan pertumbuhan IPS-nya dia, proyeksi dia punya laba segala macam. Kalau menurut saya sih itu menilainya bukan dari hulu ke hilir sih. Kalau kita mau menganalisa saham telekomunikasi seperti ini, kita harus menganalisanya itu dari ARPU-nya dia gitu ya. Nah, kalau perbankan itu punya istilah-istilah keuangan lain, contohnya seperti LDR ya, atau loan to deposit ratio ya. Abis itu ada lagi yang namanya NPM, bukan NPM, NIM ya, net interest margin segala macam gitu-gitu. Nah, emiten dari emiten telekomunikasi ini punya satu indikator keuangan yang namanya ARPU ya. Jadi beda sendiri itu. ARPU ini adalah panjangan dari average revenue per user gitu. Jadi misalnya contoh ya, saya pakai Indosat atau saya pakai Excel saat ini ya. Nah, per bulan tuh saya isi kuota pasti tuh. Saya isi kuotanya Indosat misalnya 60.000 per bulan ya. Saya beli paket yang dapat berapa giga segala macam gitu-gitu. Terus bulan depannya apakah saya apakah saya turunin atau saya naikin? Biasanya nggak beda jauh. Kalau bulan ini saya pakai 60.000, bulan depan mungkin saya akan pakai kurang lebih 60.000 juga gitu. Bulan depan juga 60.000. Jadi sepanjang tahun kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung average saya, penggunaan saya adalah 60.000 per bulan. Ya kalau misalnya kita setahun kan kurang lebih berarti 720.000 setahun gitu ya. Nah, kalau kita hitung teman ya, secara hitungan bulanan gitu ya, average revenue per user nih, atau mungkin ya kalau misalnya kita ngomong tadi ya, oke lah kita tarik panjang lah, seorang Wimby nih, anggap aja ada 1.000 orang yang kayak Wimby. Kalau kita lihat ya, 1.000 orang ini menggunakan seluler dari friend ini kira-kira, atau Indosat atau Excel, whatever ya. Jadi kalau kita nilai, wah dia itu keluar uang segini loh bulanannya loh, oh dia itu keluar uang segini loh tahunannya loh. Nah itu yang disebut dengan ARPU ya, rata-ratanya itu berapa yang saya keluarkan dalam satu kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, semakin tinggi ARPU-nya semakin bagus. Artinya apa? Jumlah kebutuhan internet yang saya gunakan semakin tinggi artinya. Ya, jumlah kebutuhan internet yang saya gunakan semakin tinggi, terus udah gitu juga selain itu harga kuotanya juga semakin lama semakin mahal segala macam gitu-gitu. Jadi banyak pertimbangannya gitu. Nah, dengan zaman yang makin terdigitalisasi seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya kemarin sempat ramai tuh ya yang masalah saya nggak ngerti, sebenarnya saya nggak gitu ngikutin sih, orang ngomong metaverse atau apa gitu ya. Terus kalau saya mungkin nggak ngomong sana ya, mungkin saya lebih suka contoh nyata gitu ya. Contoh nyata misalnya dulu kita pakai media sosial itu apa sih? Pakai YouTube, Instagram, WhatsApp paling. Sekarang nggak, sekarang udah ada TikTok segala macam gitu ya. Ya walaupun TikTok itu sebenarnya udah ramai itu dari beberapa tahun lalu. Cuman sebetulnya dengan pertambahan kita punya media sosial gitu ya, apalagi sekarang bentuk kontennya itu bukan bentuk konten foto lagi. Kalau Instagram kan dulu kan foto segala macam, YouTube ya video gitu. Tapi sekarang bentuk kontennya adalah short video gitu ya. Nah, tipe konten seperti ini tuh makan banyak kuota teman ya. Jadi kalau misalnya teman biasanya pakai kuota atau konsumsi kuotanya itu cuma sekitar 5 giga sebulan atau 10 giga sebulan, terus teman menambahkan suatu sebentar, ini saya mute dulu nih.
WA chat masuk malam-malam biasa. Nah, kalau kita kebutuhan kotanya itu naik ya teman, semakin lama semakin naik karena aplikasi yang kita gunakan semakin lama semakin naik. Terus juga konten yang ada pada aplikasi itu juga semakin lama semakin kuotanya itu makin banyak yang makan ya. Kayak tadi ya, short video dibandingkan dengan foto ya jelas foto pasti lebih kecil. Dibandingkan dengan WA ya pasti lebih kecil lagi. Kalau misalnya nggak ada kirim-kirim dokumen, nggak ada kirim-kirim foto, ya paling WA itu chat-chatan itu kecil gitu ya, makan kuotanya kecil. Tapi kalau misalnya kita main yang short video, IG Reels misalnya, TikTok, habis itu juga ada YouTube Short segala macam gitu-gitu, kita main itu semua teman-teman ya, itu kan makan kuotanya banyak. Otomatis apa? Teman-teman yang biasa pakai 10 pasti akan pakai 12 giga atau 15 giga. Wah, nggak cukup nih. Nah, kalau beli 10 giga itu dapat harganya itu 60.000. Kalau misalnya kita 15 giga ya, kita butuh 15 giga. Anggap aja teman itu jadinya belinya 90.000 ya per 15 giga. Ini cuma contoh ya teman ya. Nah, otomatis teman-teman pasti akan semakin tinggi tingkat konsumsinya dan juga semakin tinggi cost-nya untuk teman-teman sendiri. Tapi dari sisi kita cost, dari sisi mereka itu disebut dengan revenue gitu. Ya, makanya dari itu mereka akan menilai dari ARPU-nya dia, average revenue per user-nya dia. Kalau ARPU-nya makin tinggi, revenue dia pasti makin tinggi. Secara logika seperti itu. Ya. Terus jumlah user ya, jumlah user tadi ya, pertama adalah mengurangi fixed cost tadi ya, yang average fixed cost-nya pasti akan berkurang. Terus yang kedua ini dari sisi semakin tinggi jumlah pengguna, revenue-nya pasti akan kerek naik. Contoh, average revenue per user adalah 60.000. Jumlah usernya 1 juta. Ya berarti kasarnya saya dapatkan omset itu 60 miliar gitu ya. 60.000 dikali dengan 1 juta. Nah, 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi perusahaan saya ini, perusahaan telekomunikasi saya itu punya jumlah user yang tadinya 1 juta sekarang jadi 10 juta. Pendapatan saya 2 tahun lagi dari yang tadinya 60 tadi berapa ya? 60 miliar ya. Dari tadinya 60 miliar, abis itu sekarang naik lagi jadi 600 miliar pendapatan saya. Itu dengan catatan jika harga kuotanya masih sama, masih di angka 60.000. Tapi jika harga kuotanya naik dan juga kebutuhan penggunaan internetnya naik, otomatis tadi ARPU-nya bukan 60.000 lagi, teman-teman ya. ARPU-nya akan menjadi 80.000, 90.000 gitu. Jadi pendapatan pasti akan growth-nya signifikan banget. Jadi perkara orang-orang ngomong ya, wah e-commerce akan jadi the next ya, karena di Amerika e-commerce jalan dan juga punya valuasi yang mahal segala macam. Teman-teman harus tahu ya, dan harus kita perhitungkan juga nih, yang membackup dari e-commerce ini adalah ya internet itu sendiri gitu. Nggak ada internet, e-commerce nggak jalan, percuma gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang berbau teknologi segala macam, apalagi yang membutuhkan digitalisasi segala macam, ya kita larinya pasti jangan pertama-tama ke e-commerce dulu segala macam atau ke saham-saham fintech atau apa. Ya kita larinya ke penyedianya dulu gitu. Siapa provider dari internet base ini gitu? Siapa ya? Otomatis adalah perusahaan telekomunikasi ya gitu ya. Ya dalam kasus ini kita ada 4 perusahaan telekomunikasi yang besar gitu ya. Ada Friend, ada ISAT ya yang gabung sama Tri, terus ada Excel dan juga terakhir ada Telkomsel gitu. Nah, Telkomsel ini kan market leader sekarang ya. Ya kalau kita lihat ya, Telkomsel walaupun market leader dia punya user itu sebetulnya makin lama makin tergerus karena mereka tuh pindah dari Telkomsel ke provider lain. Pertama ya, hal ini disebabkan karena apa sih? Pertama karena jumlah menara yang tersedia itu makin banyak, terus juga provider itu berani untuk sewa menara, jadi otomatis jaringan mereka itu meluas. Nah, jaringan mereka meluas, mereka berani pasang harga lebih murah. Kan sebetulnya kita tahu lah ya, Telkomsel itu kan terkenal dengan paket data yang cukup mahal dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya gitu ya. Misalnya ada Tri, ada Indosat ya, terus ada ada Telkomsel. Biasanya Telkomsel yang paling mahal. Nah, orang-orang kan beralih, wah gila nih, ini kalau gue pakai Telkom kuotanya segini bayaran nih gue per bulan, udahlah gue ganti aja lah, ganti provider lah mereka lah, misalnya ke Friend atau ke Excel atau ke manapun gitu ya. Nah, ini akan ngebuat terus-terusan ya, Telkom itu akan kehilangan pelanggannya dia gitu ya, dan akan beralih ke pelanggan lain gitu. Ya jadi sebetulnya ujung-ujungnya yang terjadi adalah perebutan dari jumlah user itu sendiri. Itu satu ya. Yang kedua adalah banyak user yang tadinya belum tersentuh sama belum tersentuh dengan era digitalisasi ini. Tapi dengan kencangnya media sosial, dengan kencangnya jaringan-jaringan yang ada, orang yang tadinya nggak punya HP segala macam, teman-teman sekarang lihat lah ya. Dulu orang yang pegang HP itu jarang banget itu. Yang punya HP itu mungkin bisa dihitung pakai nggak banyak lah ya. Dalam satu kelas misalnya, kita misalnya sekolah nih ya. Kalau dulu waktu saya SMA, saya SMP itu
dalam satu kelas paling yang pegang HP berapa orang doang gitu. Pas saya SMA, harga HP mulai terjangkau segala macam. Yang pegang HP itu banyak banget jadinya. Mungkin satu kelas yang nggak punya HP cuma satu atau dua orang. Tapi pada saat saya SMP segala macam itu yang pegang HP satu kelas paling cuma 4 orang atau mungkin nggak 4 orang juga sih, terlalu parah sih itu sih. Belasan orang lah ya, dari 30 orang paling belasan orang doang yang pegang HP gitu. Nah, bukan masalah umurnya makin lama makin nambah, tapi pada zaman itu harga HP itu masih mahal, dan sekarang harga HP makin terjangkau. Sekarang dengan 1 juta aja kita udah dapetin HP gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangkan orang yang pegang HP ya, apalagi sekarang banyak konten kreator segala macam ya, otomatis mereka pasti akan makan internet ini sendiri gitu. ARPU-nya naik lagi, jumlah usernya naik lagi. Jadi ada akuisisi pelanggan. Yang kedua adalah dengan new user gitu, atau pelanggan baru segala macamnya. Ini kalau saya ngomongnya agak-agak kecepatan atau agak-agak apa ya, nggak terarah, teman-teman boleh langsung komen aja ya kira-kira yang mau dibahas apa lagi gitu di bagian friend dan juga Mora ini. Dan atau misalnya kalau kita mau ngomongin skala besar dari telekomunikasi ya langsung aja gitu.